Shalom, selamat pagi, salam sehat buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Reswa Sutoyo pada hari ini Jumat tanggal 7 Juli 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 17. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Dalam bahasa Batak, alai marpangulahi dorohakku mida nasida, ubahen somago nasida, jaladang sun siap nasida, ubahen di halongonan. Demikian firman Tuhan. Allah mengasihi umatnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel adalah bangsa pilihan Allah. Allah membawa bangsa Israel dari Mesir dan memberi tanah Kanaan yang penuh susu dan madu menjadi tempat menetap bagi mereka. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan yang sampai 40 tahun, Allah telah memperkenalkan dirinya kepada bangsa itu melalui kuasa dan kemuliaannya. Allah menyanggupi dan memberi apa yang diinginkan bangsa itu. Tetapi bangsa itu tidak setia kepada Allah. Karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah, sehingga Allah mengizinkan bangsa itu terbuang ke Babel, agar mereka mengetahui dosa mereka, agar mereka kembali kepada Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di pembuangan Babel, bangsa Israel, mereka mengalami penderitaan. Status sebagai bangsa jajahan atau bangsa yang ditaklukkan tentu akan membatasi ruang gerak mereka. Mereka harus tunduk dan taat kepada bangsa penguasa. Mereka harus membayar pajak yang tinggi sebagai upeti kepada Raja Babel. Mereka menjadi budak yang tidak bebas melakukan aktivitas dan yang tidak bebas untuk menikmati hidup. Tetapi suatu hal yang tidak bisa Allah sembunyikan dari sifatnya adalah kasih-Nya. Allah selalu memperhatikan bangsa itu. Allah melihat penderitaan yang menimpa bangsanya. Allah mendengar jerit ratap tangis umatnya. Melalui Nabi Yehezkiel, Allah berfirman, "Aku merasa sayang kepada mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun." Kisah perjalanan bangsa Israel selama di padang gurun yang tidak menunjukkan kesetiaan mereka. Sudah sepatutnya mereka dibinasakan. Tetapi cinta kasih Allah lebih besar dari murkanya. Allah sangat sayang kepada umatnya. Kasih sayang Allah kepada umat pilihannya itu akan membawa mereka kembali ke Yerusalem setelah mengalami penderitaan selama 40 tahun di Babel. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sayang kepada kita.
Allah selalu memperhatikan kita setiap saat dalam hidup kita ini. Kita sering berpaling dari Tuhan. Kita tidak setia kepadanya. Kita sering menjadi orang jahat di matanya. Dosa dan kejahatan yang kita lakukan sudah sepatutnya kita mendapat murka Allah, mendapat hukuman, dan kita layak dibinasakan. Tetapi Allah sayang kepada kita. Walaupun kita sering jatuh ke dalam dosa, walaupun kita tidak setia kepadanya, tetapi Allah sayang kepada kita. Cinta kasih Allah dinyatakan dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rasa kasih sayang Allah yang telah dinyatakan di tengah-tengah dunia ini melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Setialah kepada Dia, karena Dia akan memberi sukacita bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Tuntunlah hidup kami agar kami setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sayang kepada kami, sehingga kami luput dari murka-Mu. Kiranya Tuhan selalu mengasihi kami, agar kami mendapat sukacita melalui berkat-Mu, untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Salam.